Budi pekerti Syekh Abdullah Al-Haruri kepada orang yang jauh lebih muda. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Bisa belajar kisahnya waliullah, tentang budi pekertinya Syekh Abdullah. Suatu ketika Syekh mengisi taklim di suatu tempat majelis taklim umum. Hadir bapak, ibu, juga anak-anak, sehingga di majelis taklim itu banyak. Katanya ruangan majelis itu penuh, bahkan duduk beliau sulit dirubah. Syekh Abdullah menyampaikan tausiahnya pada semua yang datang ke majelisnya. Dengan ketabahan juga kesabaran disampaikannya dengan sangat telaten. Diulang-ulang satu permasalahan agar paham ke yang beliau sampaikan. Tidak terasa 1 jam pun berlalu, Syekh Abdullah tetap di posisi itu, yakni tak merubah posisi duduknya, tak menggeser dan tak beranjak darinya. Syekh Abdullah mulai ingin merubahnya, tapi ada anak kecil di depannya. Kalau orang lain mungkin mengusirnya, pada anak kecil yang di hadapannya. Tapi apa yang Syekh Abdullah lakukan? Dengan santun beliau pun minta izin untuk menelonjorkan kakinya pada anak kecil yang di hadapannya. Dengan polos anak kecil menganggukkan kepadanya, bukti dia mengizinkan. Tadinya anak itu sedang bermain, setelah itu pun kembali bermain. Walau bermain pun sambil mendengarkan pada kajian yang beliau sampaikan. Syekh Abdullah terlihat sangat bahagia, raut wajahnya sungguh sangat ceria. Hanya karena si kecil mengizinkan kedua kaki beliau direnggangkan. Contoh kebahagiaannya seakan dapat kabar yang sangat menggembirakan. Kisah tentang Syekh Abdullah dan si kecil mendengar dari ceritanya Syekh Jamil. Yang mendengarkan langsung ini cerita adalah Ustadz Muhammad Sirril Wafa. Saya menemukan ini di Facebooknya, lalu saya izin untuk menkopasnya. Kemudian saya rubah jadi nadam dengan harapan kalian mudah paham. Pesan tersirat dari cerita ini, tawaduknya Syekh Abdullah Al-Haruri. Beliau jelas sudah lanjut usia, izin ke anak kecil masih belia, yang hanya untuk merenggangkan kakinya harus mendapat izin dulu darinya. Ini bukti tentang ketawaduannya, pada yang kecil saja memuliakannya. Betapa indah akhlaknya guru kita, ke yang kecil tak merasa lebih mulia. Dan seandainya merasa lebih mulia, yang jelas hanya akan meremehkannya. Ini bukti tak hanya luas ilmunya, tapi beliau juga mengamalkannya.
Yang takut kalau hanya luas ilmunya, pada yang lain jelas meremehkannya. Merasa paling alim hanya dirinya, seakan dirinya tak ada duanya. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari segala sifat berbangga diri. Maka dari itu ayo teladani kisah pendek Syekh Abdullah Al-Harari. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, jika ada yang salah tolong ingatkan. Silahkan langsung ini dikomentarin, kalau ada yang perlu kamu benerin. Atau kalau kamu inginnya nambahin, silahkan langsung saja kamu paparin. Jangan dilakukan kalau main-main, malah setan nanti yang kamu senengin. Sebab setan tidak suka kebenaran, ingin selalu membuat keonaran. Tapi kalian orang yang baik hati, komentarnya siap selalu ku nanti. Bahkan jika komennya tak muat nanti, klik saja link yang ada di deskripsi. Link itu langsung menuju ke WA ku, maksudnya ke aplikasinya WhatsApp-ku. Nazam ini tak ditulis dengan kolam. Akhir kataku kepadamu wassalam.